dia ceritanya. Dimulai dengan memperlihatkan seorang anak lelaki kecil yang diketahui bernama Xiao Tian. Ia sedang dilatih oleh ayahnya di sebuah taman. Ia push up terus-menerus, kemudian datanglah seorang anak perempuan kecil sembari memakan lollipopnya menghampiri mereka. Kemudian ayah Xiao Tian tersebut memanggilnya dengan nama Yawang. Ia menawarinya naik kuda yang ternyata duduk di atas punggung Xiao Tian. Sambil terus berhitung sampai kemudian mereka sudah memasuki usia remaja. Yawang terus-menerus melakukan kebiasaannya, yaitu duduk di atas punggung Xiao Tian. Sampai dia merasa kasihan karena dia sudah bertambah berat sekarang. Ia berkata pada ayah Xiao Tian untuk menghentikan kegiatan itu. Namun ayahnya bilang Xiao Tian boleh berhenti jika koran di bawahnya sudah basah. Yawang yang mendengar itu lalu mengambil botol minumannya di dalam tas dan kemudian membasahi koran tersebut. Saat musim dingin tiba, mereka berangkat ke sekolah. Dan Xiao Tian hanya menggunakan sepeda. Sedangkan Yawang menaiki bus. Mereka saling menyemangati sepanjang jalan dan tibalah keduanya di sekolah. Mereka bercanda tawa bersama dan tiba-tiba saja seorang siswi perempuan datang dan mengungkapkan perasaannya kepada Xiao Tian. Namun ia menolak dan kemudian dikagetkan dengan gurunya yang tiba-tiba saja ada di depan matanya. Yawang yang melihat itu langsung dengan refleks menjatuhkan buku teman di depannya yang bernama Zhang Jungyu agar mengalihkan fokus gurunya. Namun naasnya buku yang dijatuhkan itu ternyata adalah buku majalah dewasa. Kemudian temannya itu dibawa oleh si guru. Saat di rumah tiba, Yawang mendengar panggilan ayahnya yang ada di ruang tamu. Ayahnya berbicara tentang uang jajan tambahan. Namun Yawang harus mau menjadi guru les seorang anak kecil bernama Xiaomu. Yang ternyata anak dari sahabat ayahnya yang mengalami trauma karena melihat ibunya bunuh diri dengan menggantung diri. Xiaomu awalnya adalah seorang anak pada umumnya yang ceria. Namun semenjak kejadian itu dia jadi sangat pendiam. Yawang tentu saja menyetujui permintaan ayahnya itu dan disinilah akhirnya dia berada di sebuah kamar. Yang mana di sana sudah ada seorang anak kecil yaitu Xiaomu sedang duduk. Namun Yawang begitu terkejut saat melihat Xiaomu sedang memainkan sebuah pistol. Meskipun itu hanyalah sebuah pistol mainan. Yawang langsung merebutnya untuk mencari perhatian. Kemudian terjadi kejar-kejaran antar mereka. Sampai akhirnya Xiaomu menggigit keras pergelangan tangan Yawang dan kemudian pergi. Awalnya sungguh sulit mengakrabkan diri dengan Xiaomu karena Yawang tahu bahwa Xiaomu memiliki trauma. Sampai dia memancing Xiaomu bercerita. Namun tentu saja Xiaomu berontak sambil menjerit karena itu adalah sebuah ingatan yang tidak ingin dia ingat. Di sini Yawang membiarkan Xiaomu menangis berteriak agar emosi yang dia pendam selama ini bisa terlepas. Dan semenjak kejadian ini mereka mulai sedikit akrab. Setelahnya Yawang mengajak Xiaomu ke tempat bermain seperti game center dan menemui Xiao Tian. Di sana sedang melakukan game tembak. Lalu Xiaomu mencoba dan ternyata ia sangat ahli. Dan kini semakin hari mereka semakin akrab. Terlihat mereka bersepeda bersama dengan Yawang yang duduk di depan dengan Xiao Tian yang mengendarai. Juga Xiaomu yang duduk di belakang mereka bahkan sampai terjatuh. Xiaomu sekarang tinggal bersama keluarga Yawang. Saat sedang belajar di ruang tamu, Yawang menjahilinya dengan menggambar kumis kucing di wajahnya. Dan lalu tak terasa sekarang Xiaomu sudah beranjak remaja guys. Juga Yawang yang sudah lulus sekolah, namun dia bersedih karena harus berpisah dengan Xiao Tian. Karena dia akan melanjutkan sekolah militer. Akan tetapi di malam saat kelulusannya, Xiao Tian mengungkapkan perasaannya pada Yawang. Dan Yawang yang memiliki rasa yang sama tentu saja menerimanya meskipun harus berpisah sementara.
Waktu terus berjalan, Xiaomu sudah memasuki sekolah menengah atas, dan Yawang kini berkuliah. Saat mereka sedang berada di dalam bus, Yawang mengajak nonton sebuah film. Setelah Xiaomu pulang sekolah nanti. Namun saat sudah beres dengan kuliahnya, tidak disangka Xiaotian datang mengunjungi Yawang. Dan tentu saja mereka pergi bersama melupakan janjinya dengan Xiaomu tentang menonton film tadi. Mereka mengunjungi sebuah tempat yang agak sepi dan banyak semak-semak. Karena direkomendasikan oleh teman sekelasnya dulu yaitu Zhang Jungyu. Dan ternyata tempat itu adalah tempat untuk bermesum. Mereka pun ditangkap polisi dan Xiaotian terkena hukuman. Dan tidak terasa sekarang Yawang sudah menyelesaikan studinya guys. Dan melamar kerja di sebuah perusahaan. Yawang dengan bahagianya menunjukkan baju kerjanya kepada keluarganya termasuk Xiaomu juga. Dan hari ini adalah hari pertama Yawang masuk bekerja. Dia berkenalan dengan rekan kerjanya yaitu Xiao Shu. Kemudian dia langsung diberikan pekerjaan proyek besar dan dia diminta untuk mendatangi atasan untuk meminta sebuah dana dan izin. Di saat Yawang bertemu dengan atasannya ini, ia memandanginya begitu sinis dan sedikit tidak sopan membuat Yawang langsung pergi begitu saja. Setelahnya saat sedang melakukan proyek, Yawang bertemu dengan teman SMA-nya dulu yaitu Zhang Jungyu. Dan berbincang-bincang sebentar sampai sebuah mobil datang dan berhenti di depannya. Saat si pemilik mobil keluar, Yawang terkaget karena atasan yang kemarin tidak sopan datang mengunjungi. Dan meminta untuk pulang bersama. Dengan ancaman-ancaman pekerjaan jika tidak mengikutinya. Mereka pun pulang bersama dan saat sudah keluar mobil, atasan itu masih mengikuti Yawang. Namun tiba-tiba Xiaomu datang dengan sepedanya menjemput, yang membuat Yawang pun bisa bebas. Saat berada di dalam kamar Xiaomu, Yawang melihat sebuah kalung tergantung di meja belajarnya. Lalu ia mengambilnya dan berbicara, apakah kamu punya seorang pacar? Mereka pun saling berebut kalung tersebut seperti saat pertama kali mereka bertemu. Berlarian ke sana kemari, kemudian mereka terjatuh di kasur. Dan sangat tidak diduga Xiaomu mau menciumnya. Namun Yawang berhasil menjauh tanpa disangka di sana Xiaomu mengungkapkan perasaannya pada Yawang. Dan tentu saja ditolak guys karena dari sejak awal Yawang hanya menganggap Xiaomu sebagai adik kecilnya. Esok hari tiba di tempat Yawang bekerja, datang Xiaotian untuk mengunjunginya. Mereka di sana berkenalan dengan Xiao Shu dan Zhang Jungyu, teman masa sekolahnya dulu, dan setelahnya mereka memutuskan untuk pergi makan malam. Beberapa hari setelahnya di tempat kerja Yawang mengadakan sebuah pesta yang dihadiri oleh beberapa rekan kerja lainnya. Di sana Yawang bertemu lagi dengan atasannya itu dan tentu saja ia tidak suka dan pergi dari hadapannya. Namun dengan ide liciknya ia menyuruh pelayan untuk memberikan alkohol kepadanya, hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Dan saat ia sudah sadar, ia sudah berada di dalam bak mandi. Dan juga dari arah pintu datang atasan itu menyerangnya lalu memantapin dirinya. Dengan keadaan yang sangat berantakan, ia pulang menuju rumahnya. Dan segala sesuatu yang sudah direncanakan dengan Xiaotian kini sudah hancur. Ia hanya bisa menangis setelah kejadian yang telah menimpanya tadi. Xiaomu yang mengetahui penyebabnya pun langsung menduganya bahwa ini perbuatan atasannya. Ia pun pergi mendatanginya. Xiaomu yang sudah sangat marah besar langsung menembak atasan dengan pistol hingga tak sadarkan diri.
Yawang yang mengetahui itu pun langsung membawa kabur Xiaomu untuk melarikan diri. Keadaan atasannya itu ternyata masih hidup. Ia hanya sedang dirawat di rumah sakit. Yang mengejutkan adalah Yawang kini tengah hamil. Dan ia memutuskan akan menikah setelah atasannya sembuh karena keputusan ayahnya atasan. Mereka membawa Yawang yang akan menaiki mobil bersama dengan atasan. Namun tiba-tiba di sana datang Xiaomu dan membawa pergi kabur Yawang. 别说了，跟我走！我就算一辈子烂。 Xiaomu membawanya ke tempat aborsi kandungan. Alasannya karena ia tidak mau kelak anak yang sedang dikandung kini nanti akan tersakiti. Dan juga bila Yawang merawat bayinya, 3 orang hidupnya akan hancur. Yaitu Yawang, Xiaomu, dan bayi ini. Masih dalam keadaan menangis, akhirnya Yawang pun menyetujuinya. Sedangkan di sisi lain, Xiaotian kini sedang sibuk mencari keberadaan Yawang. Karena akhir-akhir ini ia tidak mendapat kabar apapun. Hingga ia menyusul ke kediaman Yawang. Namun yang ia dapati hanya kedua orang tuanya dan mereka menceritakan kejadian yang telah dialami Yawang. Dan menyuruhnya untuk berpisah saja karena jika tidak Yawang hanya akan terus menderita mengingat penyesalannya. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Yawang sedang berada di kejaksaan. Dan keputusan tersebut adalah atasan dikenai hukuman penjara 10 tahun. Atas kasus memantapin secara disengaja. Dan Xiaomu menerima hukuman selama 7 tahun atas kasus pembunuhan berencana. Yang membuatnya lebih singkat karena umurnya yang masih sangat muda. Ketika di perjalanan pulang, ia bertemu dengan Xiaotian. Dan akhirnya ia memutuskan akan berpisah karena merasa sudah tidak pantas bersamanya. Yawang pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh agar bisa memulai kehidupan yang baru. Dari film ini kita bisa melihat guys, di mana jangan mengikuti ego dan harus bisa mengontrol